Halo semuanya, teman-teman. Mungkin ada yang udah kenal sama gue, tapi sebelumnya gue mau perkenalan dulu. Gue Syarul Ramadan, rumah gue di Lampung. Nah, gue sekarang lagi ada di Korea dan gue di sini mau sedikit cerita tentang pengalaman gue untuk kalian semua dari gue mulai belajar sekolah di LPK Bahasa Korea. Jadi gini, awal mula gue pengen ke negara Korea, mungkin sebagian besar orang berpendapat kalau misalnya ke Korea sebagai laki-laki untuk mencari uh, modal, ya tentunya untuk mencari modal, karena berangkat dari gimana susahnya kita nyari uang di negara Indonesia sendiri. Jadi yang gue mau sharing ke kalian itu pengalaman gue selama gue bisa mencapai apa yang gue inginkan sampai di titik ini. Nah, gue di Korea kurang lebih di tahun ini sekitar 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya gue sudah ada di sini. Jadi gue mulai di tahun 2019. Gue kursus di daerah Jawa Tengah, di Demak. Nah, kurang lebih sekitar memakan waktu 6 bulan lamanya. Gue masuk di awal bulan 9 di tahun 2019. Nah, pas itu ada pembukaan ujian dari program yang namanya G2G Korea. Nah, apa sih G2G Korea itu? G2G itu singkatan dari government to government. Artinya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara tujuan. Nah, G2G ini dinaungi oleh BP2MI. Nah, BP2MI itu apa sih? BP2MI itu adalah singkatan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang lembaga ini dalam pemerintahan non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Nah, gue balik ke cerita gue tadi, teman-teman. Di tahun 2020, gue ada ujian dan gue melaksanakan ujian di situ. Tapi sepertinya kayak ekspektasi nggak sesuai realita. Kenyataannya di prediksi gue selama 6 bulan belajar, gue di sana nggak tahu, setiap apa yang kita melangkah nggak selamanya mulus, ya kan? Nah, gue di sana waktu itu ada pembukaan G2G, program EPS Topik Korea ini, di awal bulan 1 di 2020. Daftar kan gue. Akhirnya sudah daftar. Gue verifikasi di Bandung karena berdomisili di Sumatera. Gue dengan temen gue berdua yang dari Lampung, akhirnya gue ke Bandung. Nah, peraturannya sudah seperti itu. Setelah gue verifikasi data, gue dapet jadwal ujian. Kalau nggak salah waktu itu gue dapet di gelombang pertama tapi akhir. Temen gue dapet di gelombang pertama awal. Waktu 2020, boom, awal-awal corona. Nah, karena awal-awal corona itu, teman-teman, gue dapet di bulan 4. Harusnya gue ujian di bulan 4. Nah, di bulan 1 sampai bulan 3 gue masih menjalani proses belajar. Karena awal ujian yang dibuka EPS Topik itu bulan 3. Di situ ternyata awal-awal Covid masuk di Indonesia. Kalau nggak salah itu sekitar di bulan awal-awal Maret itu yang terjadi di Depok. Nah, akhirnya di 2020 karena ada situasi yang nggak memungkinkan untuk negara kita melanjutkan program ini tadi, akhirnya dipending karena maraknya virus corona, dipending lagi sampai di tahun 2021. Meleset tuh prediksi
prediksi gua untuk belajar untuk sampai di negara ini dengan waktu yang singkat akhirnya meleset. Gua mundur 1 tahun, akhirnya gue balik lagi ke Lampung, gue balik lagi ke Jawa Tengah. Kalau ada pengumuman sebelum 1 bulan dilaksanakannya ujian, gue balik lagi, bolak-balik. Dan ternyata itu akhirnya mengganggu konsentrasi belajar gue. Tapi gue di sana sedikit bingungnya karena gue bolak-balik itu sebenarnya gue nggak ngitung lagi biaya gue kayak gimana, teman-teman. Yang ada di pikiran gue ya gue harus berhasil di perjalanan gue kali ini. Jadi tips buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasain apa yang gue rasain dulu, lagi punya cita-cita ke negara ini juga. Jadi gue sarankan untuk ya selalu optimis lah dengan apa yang bakal lo gapai, apa yang baru lo mulai hari ini. Positifkan saja, semuanya akan terjadi sesuai apa yang lo mau. Cuman gue mau kasih saran lagi, kalau misalnya kalian bekerja atau kalian belajar nih, jangan sampai kalian hilang konsentrasi atau putus asa. Di dalam sebuah perjalanan tidak ada hal-hal yang selalu lurus, selalu ringan. Pasti ada terjangan-terjangan atau masalah-masalah yang akan menghampiri kita. Tapi kalau misalnya tujuan kita itu besar, masalahnya juga akan semakin besar. Nah, gue selama setahun itu gue korbanin semua waktu gue, tabungan gue untuk belajar demi menggapai cita-cita gue sampai kerja di Korea Selatan ini. Akhirnya singkat cerita di 2021 gue ujian mendapatkan nilai yang lumayan kritis. Jadi di dalam sistem ini terdapat 2 gelombang, bahkan 3. Ini agak jauh sih. Gue dapat gelombang 2 dan kebetulan di gelombang pertama nilai KKM itu sangat tinggi. Dengan rata-rata KKM salah 4. Sedangkan gue di gelombang 2 kalau mau belajar balik ke sejarah, sebenarnya gelombang 2 itu nilainya harus lebih kuat daripada gelombang pertama, karena kuota yang dikeluarkan dari HRD Korea sendiri itu terbatas. Gua salah satu dari 38.000 peserta yang akan ikut ujian IPS Topik di 2021 yang awalnya harusnya di tahun 2020. Akhirnya di tahun 2020 itu ditiadakan sama pemerintah selama kurang lebih berjalan sekitar 3 atau sampai 1 minggu. Itu sudah berjalan, baru dihentikan di 2020, dikosongkan, tidak ada ujian EPS Topik. Jadi yang daftar 2020 itu ujiannya di 2021. Sementara gua di 2021 itu peserta yang ikut sekitar 38.000 orang dan gue kuota 38.000 guys. Gue ikut ujian di Ciracas di Jakarta. Akhirnya gue dapat pengumuman gue lulus, singkat cerita. Dan biaya yang kita pakai untuk proses ini tuh nggak terlalu besar. Cuman kita harus sabar untuk belajar yang bahasa Korea ini karena nggak mudah guys. Ya mudah-mudah gampang lah. Akhirnya gue di sini kerja dengan pendapatan sekitar